Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wa aslaha zata bainina. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Amma ba'd. Tidak ada kata yang paling indah yang kita ucapkan pada siang hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah curahkan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, serta nikmat persaudaraan. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas sedikit tentang ukhuwah Islamiyah dan Basyariyah. Para pendengar dan penggemar Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan perumpamaan tentang persaudaraan begitu indah, begitu dahsyat, dengan kalimat beliau, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad. Perumpamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam saling membantu, saling menolong, saling mengasihi antara samanya, seperti satu tubuh, yang mana satu tubuh ini idza istaka'an, apabila dia merasakan sakit, minhu, darinya, udwun, tada'a lahu sairul jasad, maka semua tubuh itu akan merasakan yang kita sebut dengan sakit tadi itu. Tamsil atau perumpamaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tentu banyak ibrah, banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari berbagai macam nasihat dalam hadisnya. Konsekuensi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam saling mengasihi, biar cinta itu hadir, kasih sayang itu datang kepadanya. Maka kata Nabi dalam hadis yang lain, inna mujibatil maghfirah, sesungguhnya untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus ada amalannya yang bisa menghadirkan kasih sayang di antaranya, bazzus salam wa husnul khuluq, yaitu tebarkanlah salam di antara mereka. Ternyata salam ini merupakan atau memiliki kekuatan yang amat hebat, yang amat dahsyat. Di samping menggugurkan kesalahan-kesalahan seseorang antara satu dengan yang lain, ketika mereka berjabat tangan antara mukmin satu dengan yang lainnya. Tetapi salam, kata Rasulullah SAW, sebagai bentuk sekaligus sebagai tanda orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain menyebutkan, la tadkhulul jannah hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga
sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidak dikatakan beriman di antara kalian sampai kalian saling mencintai antara sama. Awala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian biar hadir rasa cinta, kasih sayang antara satu dengan yang lain. Maka kata Nabi SAW ketika dia mengatakan awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum, apabila engkau mengerjakannya maka akan tumbuh kalian itu saling menyayangi, saling mencintai antar sesama. Apa kata Nabi? Absus salam bainakum, terbarkanlah salam di antara kalian. Maka menurut majelis ulama, tentunya bahwa salam itu menjadi bagian daripada ibadah, karena di situ mengandung doa antara satu dengan yang lainnya. Ikhwani fillah, tentu bersaudara bagi orang yang beriman itu tujuannya juga adalah ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, sungguh mereka akan mendapatkan cintaku, ya cintanya Allah Subhanahu wa taala, orang yang mencintai saudaranya karena aku. Jadi wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, sungguh mereka akan mendapatkan cintaku, orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai saudara kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, itu merupakan jalan yang terbaik untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika orang itu mendapatkan cinta Allah, apa yang ia inginkan akan diberi. Karena konsekuensi dari cinta itu adalah udhiyah, berkorban. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengorbanan kepada orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah mengatakan wa haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya, al mutahabbuna fiyya ala manabir. Jadi orang-orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala kelak akan berada di mimbar-mimbar, menara-menara yang terbuat dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu mendapatkan tepat bimakanihim an-nabiyun was-siddiqun was-syuhada. Ternyata mereka itu bukan para nabi, juga bukan orang-orang yang berada di atas kebenaran, tetapi juga bukan pula orang-orang yang mati syahid. Tetapi orang yang akan dibuatkan mimbar-mimbar dari cahayanya Allah Subhanahu wa taala tadi itu adalah orang yang mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan keistimewaan yang amat dahsyat. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fillah, para pendengar Antv sekaligus penggemar Antv yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui media ini, marilah kita memperekat ukhuwah Islamiyah kita, bahwa ketika kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan tempat sekaligus derajat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi menyebutkan, innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, ainal mutahabbuna li jalali, mana dulu orang-orang yang mencintai saudaranya karena aku, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencintai saudara kita karena Allah, memberi juga karena Allah, benci karena dia melanggar kemaksiatan atau syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka benci terhadap sifat pelanggarannya itu hendaknya benci juga didasarkan karena Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan maksiatnya itu. Maka kemudian tamsil dari
perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ketika kita mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka besok pada hari kiamat akan dicari. Ainal mutahabbun li jalali, mana orang-orang yang mencintai saudaranya karena keagunganku atau karena kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-yauma udhilluhum, pada hari ini aku akan berikan kepada mereka naungan fi zilli yauma la zilla illa zillu, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana pada hari kiamat orang itu amat butuh dengan naungan-naungan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, mereka dalam riwayat Ibunda Aisyah mengatakan tidak memakai sandal, tidak memakai baju, atau tidak memakai apa. Mereka datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Ibunda Aisyah mengatakan, apakah antara satu dengan yang lain tidak saling melihat? Kemudian Nabi mengatakan, hari itu adalah hari yang amat dahsyat, tidak ada waktu untuk saling melihat antara satu dengan yang lainnya. Maka keistimewaan bagi orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala karena dia mencintai saudaranya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwani wa akhwati fillah, oleh karena itu mari kita jadikan persaudaraan ini sebagai jalan terbaik menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, untuk sementara jangan kemana-mana. Terima kasih. Baik, pemirsa Qarbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang nikmatnya bersaudara karena Allah Subhanahu Wa Taala, atau dengan populer disebut ukhuwah Islamiyah dan Basariyah itu. Apa yang saya sampaikan tadi, orang yang pada hari kiamat nanti akan mendapatkan tempat yang amat mulia. Mereka akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sehingga di dalam hadis yang lain yang amat populer disebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu di antara 7 itu adalah warajulani tahabban fillah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu Wa Taala, ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, berkumpulnya karena Allah juga berpisahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata Rasulullah SAW ini, kalau kita bertemu, berjumpa dengan saudara kita seorang muslim atau seorang mukmin, apalagi kemudian pertemuan itu dimulai dengan bashul wajah, dengan wajah yang ceria, wajah yang gembira, wajah yang menyenangkan. Karena wajah yang menyenangkan itu merupakan bagian daripada energi positif untuk membangkitkan energi-energi yang lainnya. Maka ketika kita bertemunya karena Allah, berjumpanya karena Allah Subhanahu Wa Taala tadi itu, maka akan terjadi ta'liful qulub, nyatunya hati. Ketika hati ini bersatu, walaupun fisik kita tidak bersatu, itu sebuah nikmat. Kan banyak di antara kita ini, ketika hati kita nyatu, walaupun fisik kita ini tidak bersatu, tetapi kita terjalin saling mendoakan, walaupun tempatnya jauh di seberang sana. Kenapa? Karena hati kita nyatu, ta'liful qulub. Ketika hati kita ini menjadi satu, seperti satu tubuh tadi itu, maka itu sebuah kekuatan, sebuah keistimewaan yang disebut oleh Rasulullah Muhammad SAW, 7 golongan tadi yang akan mendapatkan naungan
pada hari kiamat, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, ketika dia bertemu karena Allah, juga berpisahnya karena Allah Subhanahu wa taala, man ahabba ayyajida ta'mal iman. Barang siapa yang ingin merasakannya manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, falyuhibbul mar'a. Hendaklah dia mencintai saudaranya, ya. Ketika dia mencintai saudaranya, la yuhibbu illa lillah. Tidak mencintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari awal tadi yang saya sebutkan, ketika kita mencintai, kemudian menyebarkan salam di antara keduanya, kemudian akan terjadi berikutnya ta'awun, saling menolong. Maka ucapan itu merupakan alat yang paling indah untuk menyatukan fisik, menyatukan hati kita. Karena banyak perpecahan itu terjadi karena ucapan kita. Banyak perpecahan terjadi karena tutur kata kita yang tidak baik atau kurang indah. Maka Nabi SAW pernah menceritakan tentang keindahan sorga. Inna fil jannati lagurab. Sesungguhnya di sorga itu ada kamar-kamar. Yara zuhuruha min butuniha. Yang mana sorga itu kalau dilihat dari luar, bagian dalamnya kelihatan. Begitupun sebaliknya, kalau dilihat dari dalam, bagian luarnya kelihatan. Faqama a'rabiyun. Kemudian orang Arab Badui bertanya, liman ya Nabi Allah? Tempat yang begitu indah berupa sorga itu, siapa yang berhak masuk di dalamnya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, liman atobal kalam. Barang siapa yang memiliki tutur kata yang indah, ucapan yang baik. Ketika tutur kata yang indah, ini memang istimewa. Ya. Karena tadi apa yang saya katakan, bahwa perpecahan itu kadang terjadi karena candaan kita, atau tutur kata kita, atau ucapan kita yang menyinggung perasaan pihak lain. Maka Majelis Ulama Kabupaten Banyuwangi ingin menyatukan antara berbagai macam saudara yang berbeda paham, berbeda mazhab, mungkin bisa juga terjadi berbeda arah politiknya. Tetapi kita adalah tetap menjadi umat yang satu. Artinya umat yang satu itu adalah bersaudara. Maka tutur kata yang indah itu merupakan sebutan pertama dari Rasulullah SAW untuk mendapatkan tempat berupa sorga tadi itu. Karena betapa banyak, kata Nabi SAW, orang yang terjerungkal, tergeret ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala karena tutur kata yang tidak bisa dikendalikan. Ucapan yang tidak bisa dipegang. Tutur kata yang tidak bisa dipercaya. Maka kata Rasulullah SAW, bahwa dengan ucapan ini, dengan kata-kata yang indah, karena Nabi SAW itu memiliki kata-kata yang indah. Nabi SAW ketika berbicara bisa menghipnotis musuh atau pihak lain, apalagi saudaranya atau sahabatnya. Itu yang pertama, jalan menuju surga. Tetapi tidak cukup dengan kata-kata yang indah. Ada istilahnya ta'awun, menolong antara satu dengan yang lainnya. Antara mukmin satu dengan mukmin yang lain. Wa tut'imut ta'am, memberikan makanan. Ketika kita memberi saudara kita tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin dia ketika kita beri tidak mengucapkan ucapan terima kasih, tetapi kita memberinya karena Allah Subhanahu wa taala. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu jazaa'an minkum wala syukura. Sesungguhnya aku ini memberi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap ucapan terima kasih atau balasan yang lebih. Ini merupakan pemberian yang paling istimewa.
berpikirnya atau memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang memberi karena Allah, mungkin dia bisa atau lupa mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya. Tetapi dia tidak akan pernah peduli itu. Karena dia punya prinsip memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu, dia meyakini walaupun mungkin tidak berharap balasan yang lebih, tetapi dia meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pasti membalas yang lebih daripada apa yang ia inginkan. Sehingga dalam hadis yang lain disebutkan, apalagi di bulan Ramadan yang amat mulia ini, Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian kepada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun hanya berbagi dengan sepotong korma. Fa illam yajid, jika engkau tidak punya sama sekali, sepotong korma aja tidak ada, fa bi kalimatin thayyibah, cukup dengan kata-kata yang indah, kata-kata yang baik, itu bagian daripada sedekah. Maka dia istimewa ketika dia ta'awun memberinya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia juga punya prinsip dengan Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Itu orang beriman. Innamal mu'minuna ikhwah tadi itu. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersolat. Kalau dia bertikai, maka damaikanlah di antara keduanya, karena di situ ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, konsekuensi orang yang beriman itu saling melindungi, saling menjaga, menutup aib antara mukmin satu dengan yang lainnya. Kita sebagai orang Islam mungkin tidak akan pernah lepas dari kekurangan, tidak akan pernah lepas dari kekeliruan. Tetapi mukmin yang baik itu saling menutup antara kekurangan satu dengan yang lainnya. Maka kata Rasulullah SAW, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutup kekurangannya baik di dunia maupun di akhirat. Maka mukmin yang sempurna itu tidak menjelekkan saudaranya yang lain, tidak menghina saudaranya yang lain. Sehingga dalam Al-Quran surah Al-Hujurat itu dilanjutkan setelah innamal mu'minuna ikhwah itu, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Ya, hai orang-orang yang beriman, janganlah antara kaum satu dengan kaum yang lain saling menghina, karena bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina tadi itu. Maka orang mukmin atau orang muslim yang istimewa, yang baik, saling melindungi, saling menjaga, saling menutup aibnya atau kekurangan antara satu dengan yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi tadi itu, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup kekurangan saudaranya yang beriman, maka Allah akan tutup kekurangannya baik di dunia maupun di akhirat. Pemirsa Qorbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh karena itu kita akan lanjutkan setelah berikut ini. Jangan kemana-mana. Terima kasih. Pemirsa Qorbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi sudah saya sampaikan, pribadi orang yang beriman, yang bersaudara itu saling menutupi kekurangan atau aib saudaranya yang beriman lainnya. Sehingga Allah menutupi kekurangan-kekurangan kita. Karena ketika kita membongkar aib saudara kita, sesungguhnya kita sedang membongkar aib diri kita sendiri. Maka di zaman
kita sekarang ini yang begitu cepat, ya, media yang begitu dahsyat, maka kita selayaknya dan seharusnya untuk tidak saling mengejek antara satu dengan yang lain tadi. Maka kata Quran tadi itu, janganlah seorang mukmin, ya, mengejek orang lain, karena bisa jadi yang diejek itu lebih baik daripada yang mengejek. Begitupun wanita-wanita, janganlah mereka mengejek saudaranya atau kaum yang lain, karena bisa jadi yang diejek itu adalah lebih baik daripada yang mengejek. Kemudian dalam ayat ini, sehingga ada larangan di situ. Tidak boleh kemudian memberi lakop atau panggilan yang buruk kepada saudaranya, karena itu merupakan bentuk kezoliman di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Qalbin Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konsekuensi kita berikutnya, orang yang bersaudara atau ukhuwah Islamiyah yang kita kaji untuk segmen ini menyebutkan kata Nabi begini, man radda an irdi akhihi raddallahu wajhahu anin nar. Jadi barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan melindungi wajahnya dari api neraka yaumal kiamah, pada hari kiamat itu. Jadi pembelaan kita, ya, terhadap saudara kita ternyata tidak hanya mendapatkan bagian di dunia, tetapi juga akan mendapatkan bagian di akhirat. Maka persaudaraan ini yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulnya tadi itu, ketika dia membela kehormatan saudaranya, maka Allah akan jauhkan wajah-wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Itu artinya kembali tidak boleh saling menghina atau saling menjelekkan tadi itu. Maka ayat berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sesungguhnya, atau hai orang-orang yang beriman, jauhlah oleh kalian prasangka-prasangka, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Ya. Ketika dia bagian daripada dosa, ya, maka kita tidak boleh, ya, bersuudzon kepada saudara kita. Sehingga dalam ayat ini, ketika kita ini sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, diperintahkan untuk menjauhi perbuatan prasangka yang tidak baik atau prasangka buruk. Karena bisa jadi prasangka itu diibaratkan kita seperti memakan daging saudara. Ya. Maka di situ Allah memerintahkan fattaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW dalam ayat ini, tentu bagi kita harus menjaga kehormatan saudara kita, seorang muslim dengan mukmin atau muslim yang lainnya. Maka kata Nabi SAW begini, larangan dalam hadis yang lain, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki-mendengki, karena ini bagian daripada penyakit umat. Penyakit umat itu iri, ya, hasad. Sehingga ada yang menyebutkan kata iri gampangnya itu, gampangnya begini, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu namanya hasad atau iri tadi itu. Mestinya orang mukmin itu ketika melihat orang lain itu bahagia, maka dia ikut merasakan kebahagiaannya. Makanya Nabi mengatakan, wala tahasadu, jangan kalian saling dengki-mendengki atau hasad, ya. Wala tajasasu, dan jangan kalian saling mentajassus. Tajassus itu kalau dalam pondok pesantren itu, ya, mencari kekurangan. Jasus, ya. Dan makanya kata Nabi dalam hadis ini, larangan yang kedua, jangan kalian mencari-cari
kesalahan saudara. Ya. Di samping kita dilarang saling dengki, kemudian yang kedua kita dilarang oleh Rasulullah SAW untuk saling tajassus, mencari atau menjadi spionase, bahasa kerennya. Ya, mencari kekurangan saudaranya. Ya. Kemudian yang ketiga, wala tabaghadu, dan jangankah kalian saling membenci. Ini kan hasad, tajassus, ini adalah min amradil qalb, dari penyakit-penyakit hati. Itu kata Allah. Sehingga ketika kita dilarang saling membenci, taghadab, makanya kata Nabi kan, la tabdab walakal jannah. Jangan kalian marah, maka bagimu adalah surga. Nah, ketika kita jangan saling membenci, ya, jangan saling tajassus, jangan saling hasad, kemudian wala tadabaru, dan jangan kalian saling membelakangi. Artinya tidak tegur sapa. Makanya batas maksimal orang tidak tegur sapa itu kan kata Nabi 3 hari. Ya, maksimal begitu. Sehingga orang yang beriman tadi itu akan muncul, ya, saling melindungi dan menjaga tadi. Maka ketika saudaranya mendapatkan kebahagiaan, maka dia ikut bahagia, ikut senang. Ya, ketika dia ikut senang tadi itu, maka itu bagian dari perbuatan-perbuatan terbaik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kemudian yang keempat, wala tadabaru, jangan kalian saling membelakangi, ya. Saling tidak segur sapa. Ya. Maka miris, ya, bagi kita seorang mukmin kalau ada orang yang tidak segur sapa karena beberapa hal tadi itu. Karena urusan dunia. Dunia ini adalah tempat kita beramal. Maka besok ketika di dunia ini kita nanam kebaikan-kebaikan, maka kita akan petik pula kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'in ba'd. Kata Nabi, janganlah kalian, ya, membeli dagangan orang yang sedang dalam tawaran. Kan memang tidak boleh. Itu akan melahirkan permusuhan, ya. Makanya nanti ada dalam kitab jual beli itu kan, namanya bab khiyar. Kita tidak boleh menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain. Untuk apa? Untuk menjaga persaudaraan kita itu. Kemudian apa kata perintah Rasulullah, penekanan ini? Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah engkau sebagai seorang mukmin yang bersaudara. Cukuplah seorang mukmin dianggap melakukan kejahatan ketika dia mengganggu perasaan saudaranya yang lainnya. Kemudian Nabi mengatakan, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini, memberikan isyarat di dalam hatinya. Maka kita sebut tadi itu, hati yang hebat tentunya adalah hati yang selamat. Qalbun salim itu, ya. Maka hati inilah yang menjadi tempat kita, persaudaraan kita, ketika kita dasarkan karena Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ikhwani wa akhwatu fillah. Maka apa yang saya sebutkan di dalam hadis tadi itu, keindahan-keindahan sorga yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW begitu hebat dan istimewa, itu akan mendapatkan tempat yang mulia. Maka orang dulu sikapnya terhadap saudaranya, kalau dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan, perbuatan orang-orang Ansor kan istimewa. Hubbul ansaru minal iman. Bahkan dikisahkan, mungkin kisah ini populer. Ketika dia mencintai saudaranya itu, dia mengatakan, ya sahabatku, sesungguhnya aku punya 2 istri. Silahkan engkau pilih mana yang engkau cintai. Aku ceraikan lalu aku berikan kepadamu. Itu kalau tidak salah diberikan istilahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Kata dia tidak. Artinya loyalitasnya kepada saudaranya itu luar biasa. Ya, maka disebut di dalam Quran surah Al-Hadid itu ayat yang 9 namanya ithar. Yaitu dia mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Karena dalam ayat ini ada kasus ketika Nabi kedatangan tamu
Kemudian dalam riwayat ini menyebutkan, tanya kepada ibumu atau istri-istri Nabi, adakah makanan? Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak punya makanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, siapa yang mau memuliakan tamuku ini? Maka kemudian salah seorang sahabat dari Ansar mengatakan, saya ya Rasulullah. Maka dibawalah ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan. Hanya satu makanan atau satu piring makanan. Dia mengatakan kepada istrinya, wis makanan itu anak-anak kita ini dibawa saja tidur. Dia ajak tidur, didongengkan atau ceritakan yang indah. Kemudian nanti lampu ini dimatikan saja. Biar tamu kita ini makan dengan nikmat. Maka lampu dimatikan, maka tamu Rasulullah SAW makan begitu indah. Maka perbuatan orang Ansor ini tadi itu perbuatan yang istimewa. Dia mendahulukan saudaranya daripada dirinya, walaupun dirinya membutuhkan tentang makanan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mendahulukan orang lain walaupun dia membutuhkannya. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu jangan kemana-mana, kita lanjutkan berikutnya. Terima kasih. Ikhwani wa akhwat fillah. Kemudian setelah kita mengkaji begitu indah ukhuwah Islamiyah kita, juga sesuai dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 103 menyebutkan bahwa wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, yaitu Al-Quran dan Sunnah, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Artinya di situ ada pesan, ya, bahwa kita hendaknya bersaudara karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu poin pertama yang perlu saya sampaikan. Segmen terakhir itu ukhuwah basariyah. Quran surah Al-Hujurat dilanjutkan ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ketika Allah mengatakan, hai manusia, ada yang menyebutkan ayat ini turun ketika Bilal bin Rabah hendak mengumandangkan azan naik ke Ka'bah, kemudian diejek oleh pihak lain. Ya. Ketika dia diejek, ya, dihina, wahai orang hitam dan lain sebagainya. Tetapi Bilal mengatakan tetap mengumandangkan azan. Tapi yang penting ayat ini begini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini berpasang-pasangan. Ya. Ada siang, ada malam. Ada pagi, ada sore. Ada laki, ada perempuan. Itu berpasang-pasangan. Untuk apa? Lita'arafu. Untuk saling mengenal. Tentu mengenal di sini akan lebih banyak maknanya. Kalau kita sebagai sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, tentu disuruh mengenal pasangan kita masing-masing. Karakter pasangan kita masing-masing. Ya. Itu lita'arafu. Ketika kita saling memahami, saling mengenal hobinya, kesukaannya, pasangannya masing-masing, itu makna lita'aruf. Ataupun lebih luas. Ternyata lita'arafu di sini tidak hanya sekedar mengenal itu. Hendaknya saling mengenal antara budaya satu dengan budaya lainnya. Maka Indonesia ini
Dia memiliki budaya yang begitu kompleks, begitu ragam, ya. Sehingga dengan budaya kita saling mengenal, oh budaya ini ternyata seperti ini. Maka budaya, ketika kita mengenal juga lita'arafu pihak lain, aku agama lain, kita tidak boleh saling menghina walaupun dia agama berbeda dengan kita. Itu makna ukhuwah basariyah. Nabi itu kadang disebut basarun la kal basari. Nabi itu manusia tapi tidak seperti manusia biasanya. Artinya dia istimewa. Ketika kita tadi itu mengenal budaya, mengenal tingkah laku perbuatan saudara kita yang lainnya, maka nanti kita kenal bab berikutnya dalam kitab Minhajul Muslim, ada namanya bab adab. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita kepada sesama muslim, dan akhlak kita kepada orang lain. Maka ketika kita ngomong adab atau akhlak kepada pihak lain atau agama lain, ya, sehingga orang beriman itu diajarkan, jangan engkau keraskan salonmu sehingga mengganggu tetangga kita yang lain. Entah tetangga kita itu orang yang beriman atau yang lain tidak beriman dalam arti Islam sesama dengan kita. Maka tetap kita hargai, kita hormati, tidak boleh menghina. Bahkan tidak boleh mencaci maki Tuhan mereka. La tasubbu, ya. Jangan mencaci maki Tuhan orang lain. Niscaya orang lain akan mencaci Tuhan kita. Biarkan saja. Nah, tetap kita berdakwah. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu anak Yahudi. Yang mana anak Yahudi ini selalu membantu kebutuhan Nabi. Suatu saat anak ini jatuh sakit. Kemudian Rasulullah SAW datang menjenguknya. Bayangkan anak Yahudi dijenguk. Sama dengan kita, kalau ada teman, sahabat, walaupun dia beragama lain tadi itu, kalau kita dapatkan informasi dia sakit, maka kita datang untuk mengunjunginya, untuk menghiburnya. Sebagaimana Rasulullah SAW datang untuk menghiburnya tadi. Ketika dia datang kepada anak Yahudi tadi itu, menjenguknya ketika dia sakit. Kemudian Nabi berpesan begini, ya gulam, wahai anak, qul la ilaha illallah. Sebutlah atau ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Artinya Nabi walaupun datang menjenguk, dia berdakwah. Tetapi berdakwahnya tidak memaksa. Kalau dia mau mengucapkan itu, ya alhamdulillah. Tapi kalau dia tidak mau, tidak apa-apa. La hikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk masuk agama kita sebagai seorang muslim. Ketika Nabi menuntun tadi itu anak dari orang Yahudi tadi itu. Kemudian anak ini melirik kepada orang tuanya. Ketika anak ini melirik kepada orang tuanya tadi itu, orang tuanya memberikan isyarat dengan menganggukkan kepala. Artinya apa? Tidak apa-apa nak. Tidak apa-apa nak. Engkau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau itu mau. Maka anak ini kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Dakwah Rasulullah ketika dia menjenguk, menasehati, mengajak untuk masuk Islam. Kalau dia berhasil, alhamdulillah. Tetapi ada yang tidak berhasil. Ada. Pamannya sendiri Abu Thalib. Ketika dia mendapatkan informasi bahwa pamannya sakit keras, dia kemudian datang menjenguk pamannya. Walaupun dia pamannya beragama lain. Dia kemudian kul ya ammi, katakanlah pamanku, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian di situ di sampingnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu yang lain. Tokoh-tokoh Quraisy yang lainnya. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak suka kepada Tuhan kami atau Tuhan nenek-nenek moyang? Kemudian Nabi tetap berdakwah walaupun tidak memaksa tadi itu. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad,
Sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Karena petunjuk itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia milik Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang berhak untuk memberikan petunjuk. Walaupun Nabi datang menjenguknya, tetapi ada misi dakwah. Maka MUI atau Majelis Ulama Kabupaten Banyuwangi, semuanya itu ada misi dakwahnya. Maka salah satu misi MUI itu kan yang keras dilunakkan, atau yang terlalu ke kanan digeret ke tengah, yang terlalu ke kiri juga digeret ke kanan. Maka menjadi muncullah namanya wasatiyah atau umat wasatah, umat yang pertengahan. Tidak ekstrim kiri, juga tidak ekstrim kanan. Itu tugas Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kabupaten Banyuwangi. Pemirsa Qalbun Salim yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka dengan ayat ini, tentu orang mulia itu bukan karena sukunya, ya, karena bangsanya. Tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah orang yang bertakwa, ya. Su'uba wa qabaila li ta'arafu tadi itu. Kita diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal tadi itu. Tetapi kata kuncinya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, pertemuan yang membahagiakan ini semoga melalui siaran langsung dari Qalbun Salim ini, saya dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita, mempertemukan kita dengan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf, atau apa yang kami sampaikan, semoga ini menjadi wasilah untuk kita bersatu untuk menguatkan persaudaraan kita sesama muslim dan juga persaudaraan kita sesama manusia. Sehingga akan lahir kedamaian, kenyamanan di antara kita di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu ajma'in, barakallahu fikum. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.